almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated capital. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di China. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Mereka akhirnya menemukannya di sini pada kelawar di Gua Shito. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus tersebut adalah virus corona yang menyebabkan epidemi Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah kelompok virus yang dipenuhi tonjolan kecil protein yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan jenis virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease Virus corona COVID-19. SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 menyebabkan pilek dan infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih serius. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Virus ketujuh yang menyebabkan COVID-19 memiliki gabungan keduanya, mudah menyebar tapi juga dapat berdampak parah pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Ketika orang yang terinfeksi batuk, percikan kecil yang mengandung virus akan tersebar keluar. Virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus dapat menginfeksi orang lain ketika percikan tersebut masuk hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather. Virus corona menyebar paling baik di ruang tertutup ketika orang-orang berada berdekatan. Keep their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may Cuaca damage dingin it. menjaga lapisan luar virus yang rapuh agar tidak mengering, sehingga virus dapat bertahan lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusak. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one Perubahan musim lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama beredar. is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Namun, karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus memiliki begitu banyak calon inang sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus mengambil alih sistem sel untuk memperbanyak gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. Virus corona menyimpan gennya dalam All bentuk viruses are RNA. either RNA viruses or DNA viruses. Semua virus masuk ke dalam virus RNA dan virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung lebih kecil dan memiliki lebih sedikit gen, yang berarti mereka dapat menginfeksi begitu banyak inang dan berkembang biak dengan cepat. In general, RNA viruses don't have a proof-giving mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan, sedangkan virus DNA memilikinya.
So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes. Karena itu, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi menjadi jauh lebih besar. Many of these mutations are useless or even harmful. Banyak dari mutasi tersebut tidak berguna atau bahkan Some make the berbahaya. virus better suited to certain environments, like a new host species. Namun, beberapa mutasi membantu virus lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to Epidemi secara humans. terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. True of the RNA Hal viruses ini that terjadi cause pada virus Ebola, RNA yang Zika, menyebabkan SARS epidemi epidemics, Ebola, and the Zika, dan SARS, COVID-19 serta pandemi COVID-19. pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new Setelah virus, berada but di enough to dalam create tubuh manusia, variations or virus strains of tetap the original bermutasi one. biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi atau strain dari virus aslinya. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan kebanyakan virus RNA lainnya. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus corona termasuk yang berukuran paling besar, yang berarti memiliki lebih banyak gen. That creates more opportunity for harmful mutations. Hal itu menciptakan lebih banyak peluang terjadinya mutasi berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk mengatasi resiko tersebut, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memiliki kesalahan replikasi dan memperbaikinya. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other Hal RNA ini membuat viruses. virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Walaupun terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya menjadi tanda yang menjanjikan dalam upaya melawan virus After an ini. infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah terinfeksi, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya jauh lebih cepat jika menginfeksi kembali sehingga tidak membuat kita sakit. The mutations can make a virus less recognizable to our immune system, and therefore more difficult to fight off. Namun mutasi dapat membuat virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun sehingga lebih sulit dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mutasi juga dapat membuat obat, antivirus, dan vaksin menjadi kurang efektif karena dibuat secara khusus untuk virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah sebabnya kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga strain baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem imun, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi sehingga mampu melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Namun demikian, kita masih belum mengetahui berapa lama tubuh manusia tetap kebal terhadap berbagai jenis virus corona. Been an approved treatment or vaccine for a coronavirus, focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita belum terlalu fokus menangani virus corona penyebab pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir begitu sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jump to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Ketika manusia terus merusak habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa kemunculan virus corona baru yang berpindah ke manusia tidak dapat dihindari, tetapi jika kita terus meneliti hal-hal belum diketahui,
Dampaknya tidak harus menjadi bencana besar. Thank you so much. Terima kasih banyak. I am a Saya adalah journalist. seorang jurnalis. My job is to talk to people from all walks of life all over the world. Pekerjaan saya adalah berbicara dengan orang-orang dari berbagai latar belakang kehidupan di seluruh dunia. Today I want to tell you why I decided to do this with my life and what I've learned. Hari ini saya ingin memberitahu kalian mengapa saya memutuskan menjalani hidup seperti ini dan apa yang telah saya pelajari. My story begins in Caracas, Venezuela, in South America, where I grew up. A place that to me was and always will be filled with magic and wonder. Kisah saya dimulai di Caracas, Venezuela, di Amerika Selatan, tempat saya tumbuh besar, sebuah tempat yang bagi saya selalu dipenuhi dengan keajaiban dan kekaguman. From a very young age, my parents wanted me to have a wider view of the world. Sejak usia sangat muda, orang tua saya ingin saya memiliki pandangan yang lebih luas tentang dunia. I remember one time when I was around 7 years old, my dad came up to me and said, Mariana, I'm going to send you and your little sister, who was 6 at the time, to a place where nobody speaks Spanish. Saya ingat suatu ketika saat saya berusia sekitar 7 tahun, ayah saya mendatangi saya dan berkata, Mariana, ayah akan mengirim kamu dan adik perempuanmu. Yang saat itu berusia 6 tahun, ke tempat di mana tidak ada orang yang berbicara bahasa Spanyol. I want you to experience different cultures. Ayah ingin kalian merasakan budaya yang berbeda. He went on and on about the benefits of spending an entire summer in this summer camp in the United States, stressing a little phrase that I didn't pay too much attention to at the time. You never know what the future holds. Beliau terus menjelaskan manfaat menghabiskan satu musim panas penuh di perkemahan musim panas di Amerika Serikat, sambil menekankan sebuah kalimat kecil yang saat itu tidak terlalu saya perhatikan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Meanwhile, in my 7-year-old mind, I was thinking we were going to get to summer camp in Miami. Sementara itu, dalam pikiran saya yang masih berusia 7 tahun, saya berpikir kami akan pergi ke perkemahan musim panas di Miami. Maybe it was going to be even better, and we were going to go a little further north to Orlando, where Mickey Mouse lived. Mungkin bahkan lebih baik lagi, dan kami akan pergi sedikit lebih ke utara, ke Orlando, tempat Mickey Mouse tinggal. I got really excited. Saya menjadi sangat bersemangat. My dad, however, had a slightly different plan. Namun, ayah saya memiliki rencana yang sedikit berbeda. From Caracas, he sent us to Brainerd, Minnesota. Dari Caracas, beliau mengirim kami ke Brainerd, Minnesota. Mickey Mouse was not up there. And with no cell phone, no Snapchat or Instagram, I Mickey Mouse tidak ada di sana, dan tanpa ponsel, tanpa Snapchat ataupun Instagram. couldn't look up any information. Saya tidak bisa mencari informasi apapun. We get there, and one of the first things I noticed was that the other kids' hair was several shades of blonde, Kami and most tiba di of them sana, had dan blue eyes. salah satu hal pertama yang saya sadari adalah rambut anak-anak lain berwarna pirang dengan berbagai OTH, dan kebanyakan dari mereka bermata biru. Meanwhile, this is what we looked like. Sementara itu, beginilah penampilan kami. The first night, the camp director gathered everyone around the campfire and said, "Kids, we have a very international camp this year. The Atencios are here from Pada malam pertama, Venezuela." direktur perkemahan mengumpulkan semua orang di sekitar api unggun dan berkata, "Anak-anak, tahun ini kita memiliki perkemahan yang sangat internasional. Keluarga Atencio datang dari Venezuela." The other kids looked at us as if we were from another planet.
Anak-anak lain memandang kami seolah-olah kami berasal dari planet lain. They would ask us things like, "Do you know what a hamburger is?" Or, "Do you go to school in a donkey or a canoe?" Mereka bertanya kepada kami hal-hal seperti, apakah kalian tahu apa itu hamburger? Atau apakah kalian pergi ke sekolah dengan keledai dan kano? I would try to answer in my broken English, and they would just laugh. And Saya mencoba menjawab dengan bahasa Inggris saya yang masih terbata-bata dan mereka hanya tertawa. I know they were not trying to be mean. They were just trying to understand who we were and make a correlation with the Saya world tahu they knew. mereka tidak bermaksud jahat. Mereka hanya mencoba memahami siapa kami dan menghubungkannya dengan dunia yang mereka kenal. We could either be like them or like characters out of a book filled with adventures like Aladdin or The Jungle Book. Kami bisa saja seperti mereka atau seperti tokoh-tokoh dari buku petualangan seperti Aladdin atau The Jungle Book. We certainly didn't look like them. We didn't speak their language. We were different. Kami jelas tidak terlihat seperti mereka. Kami tidak berbicara dalam bahasa mereka. Kami berbeda. You're 7 years old? That hurts. Ketika kami berusia 7 tahun, hal itu terasa menyakitkan. But I had my little sister to take care of, and she cried every day at summer camp. Namun saya harus menjaga adik perempuan saya dan dia menangis setiap hari di perkemahan musim panas itu. So I decided to put on a brave face and embrace everything I could about the American Jadi way saya of life. memutuskan untuk tetap tegar dan menerima segala hal yang saya bisa tentang gaya hidup Amerika. We later did what we called the summer camp experiment for 8 years in different cities that many Americans haven't even heard of. Kemudian kami melakukan apa yang kami sebut eksperimen perkemahan musim panas selama 8 tahun di berbagai kota yang bahkan banyak orang Amerika belum pernah dengar. What I remember most about these moments was when I finally clicked with someone. Hal yang paling saya ingat dari momen-momen itu adalah ketika akhirnya saya cocok dengan seseorang. Making a friend was a special reward. Memiliki seorang teman terasa seperti hadiah yang istimewa. Everybody wants to feel valued and accepted, and we think it should happen spontaneously, but it doesn't. Semua orang ingin merasa dihargai dan diterima, dan kita berpikir itu akan terjadi begitu saja, tetapi kenyataannya tidak. When you're different, you have to work at belonging. Ketika kamu berbeda, kamu harus berusaha agar bisa diterima. You have to be either really helpful, smart, funny, anything to be cool for the crowd you want to hang out with. Kamu harus menjadi sangat membantu, pintar, lucu, ataupun agar dianggap keren oleh kelompok tempat kamu ingin bergabung. Later on, when I was in high school, my dad expanded on his summer plan, and from Caracas, he sent me to Wallingford, Connecticut for senior year of high school. Kemudian saat saya duduk di bangku SMA, ayah saya memperluas rencananya, dan dari Caracas beliau mengirim saya ke Wallingford, Connecticut untuk tahun terakhir SMA saya. This time, I remember daydreaming on the plane about the American high school experience. Kali ini saya ingin melamun di pesawat tentang pengalaman SMA ala Amerika, lengkap dengan loker. It was going to be perfect, just like in my favorite TV show, Saved by the Bell. Semuanya akan sempurna seperti dalam acara TV favorit saya, Saved by the Bell. I get there, and they tell me that my assigned roommate is eagerly waiting. Saya tiba di sana dan mereka memberitahu saya bahwa teman sekamar saya sudah menunggu dengan antusias. I opened the door, and there she was, sitting on the bed.
with a Saya membuka headscarf. pintu dan di sana dia duduk di atas tempat tidur dengan mengenakan jilbab. Her name was Fatima, and she was Muslim from Bahrain, and she was not what I expected. Namanya Fatima, seorang muslim dari Bahrain, dan dia tidak seperti yang saya bayangkan. She probably sensed my disappointment when I looked at her because I didn't do too much to hide it. Dia mungkin merasakan kekecewaan saat saya melihatnya karena saya tidak terlalu berusaha menyembunyikannya. See, as a teenager, I wanted to fit in even more. I wanted to be popular and maybe have a boyfriend for prom. And I felt that Fatima just got in the way with her shyness and her strict dress code. Sebagai seorang remaja, saya sangat ingin diterima, ingin populer, mungkin memiliki pasangan untuk pesta prom, dan saya merasa Fatima justru menghalangi semua itu dengan sifat pemalunya dan aturan berpakaian yang ketat. I didn't realize that I was making her feel like the kids at summer camp made me feel. Saya tidak menyadari bahwa saya membuatnya merasakan hal yang sama seperti saat saya rasakan dulu saat di perkemahan musim panas. This was the high school equivalent of asking her, "Do you know what a hamburger is?" I was consumed by my own selfishness and unable to put myself in her shoes. Ini seperti versi SMA dari pertanyaan kepada dirinya. Apakah kamu tahu apa itu hamburger? Saya terlalu dipenuhi oleh keegoisan saya sendiri dan tidak mampu menempatkan diri saya